lama, giant. Oh, sini sana ya, ya, ya betul. Ya, jadi kita ini sudah datang pertama kali karena untuk saya kasih hadiah. Alhamdulillah. Sponsornya dari Al Azhar. Kotak sedekah itu Bu. Ada sedekah sih Bu. Sebentar saya foto dulu. Sukanya api. Tapi sekarang udah nggak buka lagi ya? Belum ada tempat Pak. Kalau ketan durian sama tahu ya, nasi Iya, nasi tahu ya. tahu. Baik. Oke. Dari tempe Berapa tahun itu Bu? 2 tahun. 2 tahun. Pegawainya ya. Yang jaga siapa biasanya? Pegawai. Pegawainya. Kalau saya tiap hari banyak. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dapat tempat baru. Dilanjutkan lagi ketan durian sama nasi kerau. Sekarang lanjut kepada Ibu Diana. Saya Diana di Purida. Nah, Usaha saya itu yang paling utama pempek. pempek. Oh, pempek Namanya itu. Bisu pempek. Wih, mantap pempek. Bisu itu nama anak saya Nila dan Kenzo. Dila dan Kenzo. Terus kalau ini baju suami. Ini bukan baju bukan suami. usaha saya. Baju Ini suami. tadi yang berangkat sama kita bilang ini. Ya sama apa kue kering. Tapi bukan musiman. Ya. Pas lebaran Punya toko kan counter di mana? enggak masih Di rumah aja? masih di rumah. Kalau di Bisu pempek itu sudah di Gojek. Oh, Gojek ya maksud ya. Turun. Pempek ya. Itu saya mau seriusin bukan hanya sekedar siapa dapat ya maunya Harus rutin. resolusi lah untuk Resolusi ya. tahun ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sukses. Ini jadi tahu Bu Erna kan, Bu Erna yang dinas koperasi. Semua Alhamdulillah, luar biasa. Jadi semuanya lah, kalau kue-kue juga kalau yang paling sering pesen ya ini susu Solo, leper, yang sama apem biasanya tuh banyak yang pesen kayak kue-kuenya. Kalau nasi biasanya ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar Solo kayak gitu, banyak yang Iya. sama nasi kuning biasanya. Iya, kurang-kurang juga. Kalau yang lainnya kalau nasi campur jangan. Oh, I see. Iya. Ya. Punya ini Bu, punya lokasi itu kan apa counter Belum sementara masih di rumah. di rumah ya. Iya. Baik. Ini apa gitu loh. Promosinya di IG atau di mana? Ini belum ada. Saya cuma pakai WA aja sama cuma kalau Facebook sih ada. Saya masih belum menarik ikut marketplace itu ya. Cuma saya kan agak gaptek. Ya memang gaptek banget sih. Jadi pernah ada itu ya saya lewat marketplace itu ada yang pesen. Saya ketipu. Aduh. Intinya ketipu tadi uang itu intinya dia pesan transfer gitu Iya. ya. Transfer nyata transferannya itu kosong. Ya Allah. Itu sih dia minta kemungkinan ya kita berusaha punya usaha itu kita menyisihkan sedikitlah kita buat ya kadang kalau saya pribadi ya kadang kita apa jalan ya meskipun hanya 2.000 gitu istilahnya saya untuk menyenangkan orang ini untuk arah ke sananya Ya. ya kalau saya itu kadang ya kalau masjid lewat masjid itu jadi saya sisihkan sedikit saya memang nggak banyak cuma sebesar itu saya kalau lewat seperti itu kadang ada orang-orang saya Ya. nggak banyak jadi dari hasil kita dan memang saya buktikan sih nggak lama kalau kita ngasih ke masjid apa gantinya itu nggak lama tiba-tiba ada yang WA. Alhamdulillah. Iya. Ya, kalau saya sih penilaiannya seperti itu ya nggak tahu. Baik. Apinya. Ya, permen satu untuk Bu Siti. Silakan. Ayo yang ibu yang suka sama Bu Diana. Mau nambahin? Mungkin tahu marketing langit itu kan
masalah, ini bukan matematika. Gitu loh. Ini bukan matematika, jangan khawatir. 1 + 1 harus 2, kalau ini tidak. Kalau marketing dulu ya salesnya sekedar manusia. Ini hubungan sales ya. Tapi kan ada marketingnya. Ya. Baik. Maksudnya begini, kalau cuma manusia aja, kita seperti itu nggak ada ibadah, bukan nggak ada ibadahnya mungkin gitu ya. Kita kecilkan uang dengan uang gitu. Tapi kalau marketing itu lebih kita ke ini agak ibadah. Misalnya nih, contohnya misalnya dia cuma marketing dulu kan habis market udah. Tapi kalau ada marketingnya dia ada seperti ibadahnya, dia benar-benar merawat, benar-benar apa gitu. Maksudnya biar orang tuh balik lagi juga dia pengen biar orang aja yang ngasih pasien selanjutnya, niatnya itu mungkin loh ya. Tidak perlu kata mungkin, Bu. Terima kasih. Jangan khawatir, semuanya oke. Bu, Dek, mau nambahin? Oke. Sebelum kita telah lebih lanjut, saya Itu masa ya dapat ya toh, masa cinta itu rezeki ya Bu ya, ya harus ini ya. kasih pesan semuanya. Jadi gini, Iya. rezeki itu jangan dibayangkan harta lo ya. Karena diem pun kita sudah dapat rezeki. Contohnya, rezeki apa yang kita diem sudah dapat? Rezeki bernafas, udara segar. Rezeki apa lagi yang kita diem sudah dapat? Kesehatan. Kalau kita sehat ya, kadang-kadang ada yang di rumah sakit nggak masuk karena sakit dan sebagainya. Diem semuanya. Kalau dia mulutnya kita nggak berkunci, Nah, jadi nggak dosa. itu lain lagi itu. Terus yang ketiga bahwa kita diam aja, kita bisa jadi dapat rezeki, tapi dalam bentuk harta. Nggak percaya? Tiba-tiba kita diam aja ini dapat kiriman kan? Kita diam aja loh jadi ini. Tapi Tuhan mengirimkan namanya Bu Suci, mengirimkan ini. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Tuhan itu sama ada rezekinya, benar. Kita mau berusaha, mau diem aja, rezekinya pasti ada. Karena rezeki itu tidak perlu harta, ini kan harta ya. Kesehatan, ketentraman, keluarga sakinah, anak yang soleh, kesehatan, kepintaran. Nah, itu kan semua kebahagiaan, itu kan rezeki semua. Teman yang baik, itu kan betul. Tapi kan harus melangkah, harus itu kan usaha pakai usaha gitu. Tapi nggak usaha pun ada loh. Nah, itu maksudnya pertama dulu supaya kita jadi tahu kenapa kita harus berusaha atau berbisnis. Karena usahanya bisa berdagang. Itu yang pertama. Karena kenapa kita harus berusaha? Karena kita itu mau beribadah. Dan rezeki itu adalah hal dijemput. Yang paling, jadi kita cuma 3%, 3% aja udah kayak gini. 3% aja udah kayak gini loh. 3% kita udah dapat macam-macam gitu ya. Kalau kita optimalkan sampai di atas ensin misalnya 10, 50, bahkan 50%, ngalahin laptop, ngalahin komputer, ngalahin semuanya. Tapi manusia itu lebih banyak bermain bukan di ini, di naluri dan perasaan. Jadi otaknya kadang-kadang dikesampingkan, di nomor 2-kan. Tapi kalau ini dioptimalkan, otak ini luar biasa. Karena Einstein aja orang paling pintar itu cuma 7%. Bahkan kita ketahui sendiri bahwa tadi kita bicara mengenai marketing langit, semuanya benar gitu. Karena kan kalau kita bicara mengenai ilmu sosial, ini kan ilmu sosial, ilmu ekonomi dan itu nggak ada yang sesuatu yang pasti, semuanya pasti benar. Cuma dari pandang mana kita melihatnya itu ya. Bu Suci sudah melakukan marketing langit tadi pagi. Itu marketing langit. Nah, gitu ya. Terus saya melakukan marketing langit dalam contoh seperti ini. Ilmu. Kemudian ada orang juga yang melakukan marketing langit pagi-pagi sudah
mendoakan orang lain, baik itu di dalam ibadahnya maupun di dalam WA grup. Kan ada orang yang pagi-pagi itu jangan ngasih doa gitu, mendoakan seluruh anggota grupnya, teman-temannya. Ada yang sudah tersenyum dan sebagainya. Nah, di sini ini yang mau kita pelajari ini bukan hal yang sulit. Saya mau ngasih beberapa ilmunya, tapi ilmunya itu nggak ilmu sulit. Yang penting bisa diperhatiin dan itu bisa nanti kelihatan. Nggak usah muluk-muluk gitu ya. Saya ingin niru seperti Bismil. Kuasai satu jurus, tapi dilakukan 10.000 kali. Saya lebih takut sama musuh saya yang menguasai satu jurus, tapi dia ngulangnya sampai 10.000 kali, ketimbang saya ketemu musuh yang punya 10.000 jurus, tapi dia nggak kuasai. Persoalannya, kita tidak seperti itu. Kita itu nggak pernah fokus, nggak pernah istiqomah. Satu aja gitu. Diulang terus berkali-kali sampai ribuan kali sampai kita betul-betul mahir. Tidak pernah atau jarang atau bahkan tidak terbiasa membuat proposal minta sesuatu. Jadi kalau disuruh minta, ini ya seandainya ya orang ini mati besok karena dia tidak mau mati. Malam itu dia bingung dia doanya apa. Karena dia nggak biasa minta. Nah, itulah kalau itulah namanya surat An-Nas. Buat itu, setan itu sudah buat manusia was-was. Jadi karena semua permintaan itu digabungkan sama Allah, baik itu setan, malaikat, apalagi malaikat nggak pernah minta manusia, setan, jin sama di kode macam-macam kode yang ditentukan. Tugasnya setan dia membuat kita was-was, membuat saya sendiri menganggap bahwa Allah sudah melakukan kotor, kamu masih kotor, kamu sudah kamu cuma sampai masa kamu lagi kamu sudah kamu pemikiran kamu bersihkannya sama makanya kesehatan. Manusia itu minta apa aja dikasih. Yang membuat manusia itu ragu karena manusia itu tidak kesehatan. Yang kedua, manusia nggak yakin jadi kamu karena Allah itu semuanya ada. Minta apa aja yang nggak usah, yang bagus, yang jelek aja dikasih. Masa itu yang ketiga, kadang-kadang kita itu nggak terbiasa minta. Mintanya itu secara detail. Contohnya begini, contohnya di perusahaan itu ada program CSR, ada dana yang digunakan untuk sosial. Dananya katakanlah bagus, hati yang tenang, bahagia, anak yang soleh, istri yang manut, suami yang baik, yang marah, mertua yang bahagia, baik. Karena kita nggak minta macam-macam. Gitu ya, jadi kita bungkus sama ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah semua yang kita minta itu muaranya ujung-ujungnya kembali lagi. Jadi siapa ya Allah? Kalau kita tidak dibungkus dengan ikhlas, saya khawatir ini ada unsur tertentu sehingga nanti ujung-ujungnya nggak ada ibadah. Kalau nggak ikhlas pasti nggak ada ibadah. Makanya ikhlas itu ini lawannya apa? Kata sandingnya adalah ihsan. Ada ikhlas, ada ihsan. Ihsan itu kan melakukan sesuatu seolah-olah kita tidak sama Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, ya anggaplah Allah yang melihat kita gitu. Karena kita kan orang yang tidak tahu. Kalau kita melihat kita menganggap Allah yang melihat kita banyak CCTV, maka kita jadi ikhlas. Karena kita sudah. Jadi itulah. Jadi gini, yang paling contohnya gini. Karena kita dagangan ya, kita mau jadi penglaris kan. Kita mau jadi mau belajar. Salah satu ilmu sederhananya begini. Anda harus melarikan orang. Saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Kan tadi kan Bruce Lee mengatakan saya lebih takut sama orang yang menguasai satu jurus tapi dilakukan 10.000 kali ketimbang saya ketemu orang yang menguasai yang punya 10.000 jurus tapi dia hanya menguasai satu kali. Bruce Lee takut sama orang yang fokus. Satu jurus 10.000 kali diulang-ulang. Masalahnya kita menjadi orang yang tidak fokus. Coba ibu nanti cari orang yang kira-kira orang yang sepuh jualan di pinggir jalan, ibu beli barangnya meskipun nggak butuh, nanti kasihkan ke orang. Jangan dikasih uang, tapi itu
Karena orang itu kalau dikasih uang kasihan. Karena dia punya harga diri, dia bukan orang mau. Kalau dia jualannya remeh-remeh, makanannya remeh, saya jualan apa gitu ya, harganya cuma kurang, kasih aja uang. Kan sering kita lihat di TikTok dan sebagainya, orang dikasih amplop duitnya banyak gitu, ditinggal tuh dulu, sampai nangis-nangis. Kalau pingin tuh lihat uang semua.